Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Siswanto, Guru IPA SMP Negeri 8 Kota Tangerang. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 9 semester 2 yaitu kemagnetan. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan manfaat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan, navigasi hewan untuk mencari makanan, dan migrasi. Namun, hari ini kita fokus yaitu tentang teori dasar kemagnetan. Mungkin kalian setiap hari sering mendengar magnet, bahkan memanfaatkan magnet. Contohnya, untuk menempelkan hiasan-hiasan di kulkas. Nah, magnet itu sebenarnya berasal dari nama sebuah kota di Yunani yaitu Magnesia. Beberapa abad yang lalu di kota Magnesia itu ditemukan sebuah batu yang bisa menarik benda-benda lain, terutama terbuat dari besi ataupun baja. Nah, akhirnya disebut sebagai magnet. Nah, magnet berdasarkan bentuknya itu dibedakan jadi beberapa macam. Yang pertama yaitu magnet batang. Yang kedua ada magnet ladam. Yang ketiga ada magnet silinder atau tabung. Yang keempat ada magnet jarum yang biasa untuk jarum kompas. Nah, kemudian magnet berdasarkan proses terbentuknya dibedakan jadi dua macam. Yang pertama itu ada magnet alami. Magnet alami itu berarti magnet yang terbentuknya secara alamiah tanpa dibuat oleh manusia. Ini biasanya berupa batu-batuan. Kemudian yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet buatan itu magnet yang dibuat oleh manusia dan dipergunakan untuk kebutuhan manusia, maka bentuknya bermacam-macam. Di antara contohnya ada yang dipakai untuk jarum kompas. Kemudian ada elektromagnet untuk mengangkat barang-barang rongsokan yang terbuat dari besi ataupun baja. Kemudian ada untuk speaker bagian belakang speaker ini. Nah, kemudian ternyata bahan-bahan di sekitar kita itu banyak sekali. Ada yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak bisa ditarik magnet. Nah, yang bisa ditarik magnet ada beberapa macam. Yang pertama, bahan-bahan itu ada yang bersifat ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Di antaranya contohnya ada besi, contohnya paku. Kemudian ada baja, kemudian ada nikel. Yang kedua, ada bahan yang bersifat paramagnetik, bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium untuk rak, kemudian ada platina, kemudian ada litium untuk bahan dasar buatan baterai. Kemudian yang ketiga, ada bahan yang bersifat diamagnetik, yaitu bahan yang tidak ditarik oleh magnet, bahkan ada yang cenderung ditolak sedikit oleh magnet. Di antaranya itu emas, kemudian ada tembaga, kemudian ada bismut. Nah, magnet, setiap magnet itu memiliki kutub atau ujung-ujung magnet. Ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana interaksi antara kedua kutub itu bila kedua magnet didekatkan? Yang pertama, kalau kutubnya berbeda. Misalnya ini, ada kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Apa yang terjadi? Yaitu terjadilah tarik-menarik. Yang kedua, kalau kutubnya sama atau sejenis. Misalnya, ada kutub utara dengan kutub utara. Kalau didekatkan, ini maka akan tolak-menolak atau menjauh. Nah, kemudian, mengapa magnet itu bisa menarik benda-benda lain terutama terbuat dari baja atau besi? Nah, di dalam magnet itu ada bagian namanya magnet elementer atau magnet-magnet kecil. Magnet atau benda yang bersifat magnet itu memiliki magnet-magnet elementer yang letaknya teratur dan menuju ke satu arah, sehingga dia punya kekuatan yang lebih besar untuk menarik benda lain. Sedangkan benda yang bukan magnet, letak magnet elementernya itu tidak teratur dan acak arahnya, sehingga dia tidak punya kekuatan untuk menarik benda-benda lain. Magnet itu tadi ada dua, yaitu ada magnet alami dan magnet buatan, sehingga magnet itu bisa dibuat oleh manusia, yaitu mengarahkan magnet-magnet elementer menjadi satu arah. Bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama yaitu menggosok searah. Jadi misalkan ini ada batang besi peki, digosok dengan magnet satu arah. Lama-kelamaan, maka besi peki itu akan jadi magnet.
tentunya dia punya dua kutub, utara dan selatan. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu posisi terakhir digosok itu akan berlawanan dengan magnet yang digunakan untuk menggosok. Sehingga P itu menjadi kutub utara, Q menjadi kutub selatan. Yang kedua, yaitu dengan cara induksi magnet atau didekatkan. Yaitu mendekatkan sebuah magnet dengan benda lain yang akan dibuat magnet. Nah, misalnya nih, magnet yang atas ini dikatakan dengan batang besi yang bawah. Ketika yang atas itu magnetnya kuat, maka dia akan mempengaruhi besi yang bawah itu bisa menjadi magnet sehingga bisa menarik paku-paku kecil. Nah, kutubnya magnet yang baru itu akan berlawanan dengan kutub magnet yang sudah jadi yang di atasnya. Ketika ini kutubnya S, maka kutub ini kutub utara. Kemudian yang ketiga itu elektromagnet. Elektro itu listrik, berarti magnet yang dibuat dengan mengaliri arus listrik. Tentunya arusnya adalah searah pada bahan yang dililiti kawat. Misal, ada sebuah paku dililiti kawat, kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, maka paku itu akan berubah menjadi magnet. Bagaimana cara menentukan kutubnya? Yaitu dengan kaidah tangan kanan. 4 jari melingkar menunjukkan arah arus listrik, dan ibu jari itu menunjukkan letak kutub utaranya. Sehingga ketika baterai itu menghasilkan arus listrik keluar dari kutub chip, kemudian masuk melingkari di kawat ini. Nah, arus listriknya ke atas sehingga ibu jari menggenggam. Nah, kemudian ibu jarinya menunjukkan kutub utara. Di sini kutub utaranya. Magnet itu bisa dibuat, tapi magnet juga bisa dihilangkan sifat kemagnetannya. Bagaimana cara-cara menghilangkan atau peristiwa-peristiwa apa saja yang bisa menghilangkan sifat kemagnetan? Yang pertama yaitu dipukul atau sering jatuh. Yang kedua, dibakar atau dipanaskan. Yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik. Yang keempat, cara penyimpanan yang salah. Keempat cara itu bisa membuat magnet-magnet elementer yang semula searah itu menjadi acak dan tidak teratur. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, maka supaya kita tidak terhindar dari penularan COVID-19, maka terapkan 3M. Yang pertama yaitu selalu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga rajin mencuci tangan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.